Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan dari kelas 19B, dan di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat tentang, eee, memanajemenkan keuangan perusahaan Pengtai. Nah, di sini itu ada pertama itu ada login. Di login ini ada 3 metode. Yang pertama ada admin untuk mengurus akun, yang kedua ada warehouse untuk mengurus produk, yang ketiga itu ada finance untuk mengelola keuangan, dan yang keempat itu ada penjualan atau marketing. Yang pertama itu saya akan bahas tentang admin terlebih dahulu. Nah, di admin ini ada beberapa fitur. Yang pertama itu company information, yaitu tentang, informasi perusahaan aja. Nah, di sini cuman menampilkan seputar informasi perusahaan saja. Dan yang kedua itu manage employee. Jadi, jika ada karyawan baru, nah si admin ini berfungsi untuk menambahkan akunnya. Otomatis kalau misalkan menambahkan akun, nanti akan, eee, terdapat dalam tampilan informasi karyawan di bagian karyawan itu sendiri. Dan itu yang ketiga itu ada development, yaitu informasi seputar, saya sendiri. Kita coba untuk manage employee terlebih dahulu ya. Nah, di sini tuh ada variable find untuk pencarian ya. Contohnya itu kita akan mencari berdasarkan ID karyawan dengan ID nomor satu akan muncul nih, identitasnya seperti Irwan, jabatannya finance, dan password-nya akan muncul. Dan di sini juga ada operasi CWRD ya, kita akan coba terlebih dahulu membuat akun. Nah, operasi simpan telah berhasil ya, dan kita lihat apakah yang tadi muncul. Berarti sukses, kita akan mengubah namanya. Berhasil diedit, dan jika dihapus, kita contohkan untuk jabatan untuk menghapus dengan ID karyawan nomor 5, dan berhasil juga dihapus. Dan selanjutnya kita akan login ke akun yang telah dibuat tadi di bagian warehouse ya. Nah, di bagian warehouse ini ada 2 filter. Yang pertama ada manage produk untuk mengelola produk seputar menambahkan produk baru atau menambahkan stok produk. Yang kedua ada about. About di sini untuk menampilkan identitas karyawan. Si karyawan itu bisa mengubah identitasnya sendiri dan menampilkan absensi ini. Untuk yang pertama kita lihat about dulu ya. Nah, kita bisa mengubah nih jenis kelamin, tanggal lahir, status menikah, dan jumlah anak contohnya 4 ya. Informasi itu kita bisa seputar email atau nomor HP, alamat, dan password. Nah, kita bisa melihat kehadiran. Nah, si kehadiran ini didapatkan dari jumlah berapa kali kita pernah login nih. Dan skema login saya itu setiap kita login, maka kehadiran akan otomatis muncul, menambahkan satu. Dan skemanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 itu tidak bisa logout. Jadi sehari itu cuma bisa satu kali login. Jika tidak login, bakal dianggap tidak hadir. Dan yang kedua, saya akan membahas manage produk. Sama seperti kelola karyawan tadi, di sini ada fitur pencarian. Nih, akan muncul detail produknya, stok, untuk tambah dulu. Kita reset terlebih dahulu. Kita akan menambahkan
sepatu kasual, jenis kasual ya. Brandnya itu Adidas. Harga awalnya itu 800.000 dan harga jualnya itu 1.700.000. Dan kita telah berhasil disimpan. Untuk operasi ubah dan hapus akan sama ya sepertinya. Dan kita lihat apakah sudah tersedia. Nah, data yang tadi diinputkan sudah muncul ya. Dan selanjutnya kita akan menambahkan stok data yang tadi diinputkan nih. Jumlah tambahannya itu kita akan menambahkan 80 nih. Otomatis stok di sini akan mengubah dari database-nya menambahkan menjadi 80. Nah, jika akan menambahkan menjadi 80. Jika ditambahkan 1 akan menambahkan lagi jadi 81. Nah, disimpan ini juga akan menyimpan ke data keuangan totalnya dari harga awal dikalikan stok untuk laba rugi ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjualan. Untuk about itu sama ya seperti tadi, kita bisa melihat kehadiran. Sebelumnya saya pernah login sebanyak 5 kali. Nah, untuk yang pertama, business partner nih. Kita itu bisa menambahkan partner bisnis kita. Nah, Power BI-nya itu sama ya, kita bisa melihat tuh. Ada filter simpan, ubah dan hapus ya. Skemnya itu sama. Dan untuk yang kedua invoice. Nah, di invoice ini kita bisa memilih terlebih dahulu mitra usaha yang akan dituju yang tadi telah diinputkan. Kalau misalnya menambah baru tinggal tambah baru dari mitra usaha ya. Contohnya itu saya akan mengirimkan barang ke KMK Global Sport. Nama produknya itu nah yang tadi ini. Total 50 jumlah pembeliannya tambah otomatis masuk ke tabel. Nah, selain otomatis masuk ke tabel ini, nah si tambah ini berfungsi untuk mengurangi stok dari tabel produk tadi yang telah dibuat sebelumnya kan 80. Nah, dikurang 50 menjadi 30. Seperti ini. Dan di sini kita akan print faktur. Nah, kita akan menyimpan polanya. Otomatis ada kan? Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya bagian dari mitra usaha dan juga produk-produk yang tadi ditambahkan. Kita akan lanjut. Nah, kembali. Selesai ya. Nah, untuk yang tadi, kalau misalkan sudah dicetak faktur, otomatis keuangannya itu akan bertambah. Nah, kita akan masuk ke bagian keuangan ya. Nah, di bagian keuangan ini, yang pertama itu ada filter penggajian karyawan, finance, sama about. About itu sama ya. Nah, kita bisa lihat kehadirannya 3 sesuai dengan yang saya coba. Nah, untuk yang pertama itu kehadiran terlebih dahulu nih. Nah, ini kehadiran dari semua karyawan.
dimulai dari Irwan yang tadi telah diinputkan sebelumnya. Nah, jika gaji karyawan diklik, kehadirannya itu akan dimulai dari nol lagi, dan si jumlah dari total biaya ini akan masuk ke keuangan. Nah, ini nanti bakal jadi nol kan? Kita lihat. Nah, jadi nol lagi kan? Dan kita di sini bisa menampilkan keuangannya. Nah, ini itu ada uang masuk, ada uang keluar. Dimulai dari ada keterangannya, tanggal transaksi. Nah, ini itu sebelumnya saya sudah diinputkan yang didapatkan dari penambahan penambahan stok produk, penggajian karyawan, penjualan. Nah, selain ada tabel, di sini juga ada rinciannya dari mulai penjualan produknya itu berapa, pembuatannya itu menghabiskan berapa, stok barangnya itu ada berapa, laba bersihnya itu diambil dari penjualan produk ditambah stok barang. Nah, untuk laba rugi itu sendiri terdapat dari pembuatan produk sama gaji karyawan dijumlahkan. Nah, total aset perusahaannya itu kita masih negatif karena mungkin si uang keluar lebih besar dari uang masuk. Jadi kalau misalnya eh, di skemakan itu perusahaan kita itu mempunyai hutang. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang program saya yang telah saya buat. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.